Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, inilah kisah menarik tentang Ibnu Hajar menjual ganja. Disimak baik-baik ya. Dikisahkan, bahwa ada seorang ulama besar bermazhab Syafi'i, bernama Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau adalah pensyarah kitab Sahih Bukhari yang diberi nama Fathul Bari. Beliau bertugas sebagai imam besar di Masjid Al-Azhar, Kairo, Mesir. Seorang syekh yang hidup sezaman dengan beliau ialah Syekh Faragi. Syekh Faragi adalah seorang ahli sufi yang konon merupakan waliullah. Walaupun begitu, Syekh Faragi juga sering menjadi cemoohan masyarakat sekeliling karena pekerjaannya sehari-hari yaitu menjual ganja di depan pintu Masjid Al-Azhar, Kairo, Mesir. Suatu hari, Imam Ibnu Hajar menuju ke masjid untuk menunaikan sholat maghrib. Ketika beliau melintasi pintu depan masjid, dia melihat Syekh Faragi sedang menyimpuni barang jualannya karena hendak menunaikan sholat. Terlintas di dalam hati Imam Ibnu Hajar. Dia ini orang syaleh, wali Allah. Tapi kenapa kok menjual ganja di depan masjid? Sebentar kemudian, beliau sudah sampai ke mihrab. Sewaktu Ibnu Hajar mengimami sholat maghrib, tampak terjadi keanehan. Beliau yang biasanya mengimami sholat dengan bacaan yang sempurna, tiba-tiba tidak bisa membaca surah Al-Fatihah dari ayat pertama hingga terakhir. Akhirnya, kesemua ayatnya harus selalu diberitahu oleh makmum. Seusai sholat, salah seorang makmum yang merasa heran dengan kejadian tersebut bertanya kepada Ibnu Hajar, "Wahai imam, kira-kira, dosa apa yang telah Anda perbuat hari ini sehingga lupa surah Al-Fatihah?" Imam Ibnu Hajar menceritakan, "Dari awal saya bangun tidur sampai saat ini tiada cacat celah dalam kelakuanku hari ini." Tapi rupanya, beliau kemudian teringat apa yang terdetik di dalam hatinya ketika melintasi pintu masjid, tentang prasangka buruk kepada Syekh Faragi yang menjual ganja di depan pintu masjid. Maka beliau pun menyampaikan hal buruk sangka ini kepada orang yang bertanya tadi. Akhirnya para jemaah yang mendengar pernyataan Imam Ibnu Hajar tadi menyarankan, agar selepas sembahyang Isya, nanti beliau pergi minta maaf kepada Syekh Faragi, atas dosa buruk sangkanya kepada beliau. Setelah selesai sholat Isya, Imam Ibnu Hajar pun pergi menjumpai Syekh Faragi, lalu berkata, "Wahai Syekh, aku datang kemari karena mau meminta maaf kepada Anda. Aku telah berburuk sangka kepada Anda." Syekh membalas, "Tak mengapa. Aku sudah maafkanmu. Tadi sewaktu kamu datang ke masjid, isi hati kamu berkata, dia ini orang syaleh, wali Allah. Tapi kenapa jual ganja depan masjid?" Imam Ibnu Hajar terkejut. Bagaimana caranya Syekh ini bisa tahu isi hatinya? Apa rahasia yang ada pada Syekh ini sehingga diberi karomah yang tinggi oleh Allah? Begitulah gumamnya. "Jikalau kamu mau tahu wahai Tuan, Imam marilah bersama denganku menjual ganja. Maka nantinya kamu akan tahu rahasia apa di balik semua ini." Demi untuk mengetahui rahasia sebenarnya tentang hal ihwal pekerjaan Syekh tadi, maka Imam Ibnu Hajar rela duduk menjual ganja di depan masjid itu juga. Tak dapat dipungkiri, para jamaah yang menyaksikan seorang imam besar seperti Imam Ibnu Hajar duduk menjual ganja memandang sinis kepada beliau. Imam Ibnu Hajar tetap bersabar dengan pandangan nista masyarakat sekeliling terhadapnya. Kemudian datanglah seorang pemuda membeli ganja kepadanya. Selayaknya penjual, beliau melayani pemuda itu dengan baik. Selang beberapa saat, Syekh Faragi berkata, "Wahai Tuan Imam, jika kamu mau tahu rahasia yang aku maksudkan, segera ikutilah pemuda itu." Tanpa pikir panjang, Imam Ibnu Hajar mengikuti pemuda tadi seperti yang disuruhkan oleh Syekh Faragi. Sesampainya di ujung jalan, pemuda tadi berhenti. Dia membuka bungkusan ganja yang dibelinya, lalu menghisapnya. Imam Ibnu Hajar juga menyaksikan pemuda itu kemudian melemparkan ganjanya ke tanah lalu meludahinya. Kemudian ganja yang dibelinya tadi itu diinjak-injak lalu dia pun pergi berlalu. Imam Ibnu Hajar kembali kepada Syekh Faragi dan menceritakan apa yang dilihatnya. "Aku masih tak paham apakah rahasia yang ingin Syekh sampaikan," tutur Imam Ibnu Hajar. "Aku tahu, di kota Kairo ini sedang banyak orang ketagihan ganja. Dan aku telah menjampi ganja ini. Siapapun yang mencoba ganja ini maka ia akan berhenti dari menghisap ganja sampai kapanpun. Aku telah berdoa kepada Allah supaya ganja yang aku jual ini dapat memberhentikan mereka yang ketagihan ganja," terang Syekh Faragi.
Mendengar penuturan Syekh Faragi, maka Ibnu Hajar semakin hormat kepada beliau dan tak ada lagi perasaan buruk sangka yang sempat menyebabkannya lupa surah Al-Fatihah. Itulah kisah rahasia Syekh Faragi yang tidak diketahui banyak orang. Mereka hanya melihat perlakuan Syekh itu dengan pandangan zahir saja dan menyangka yang bukan-bukan kepadanya. Padahal ada rahasia suci di balik perlakuannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dengan adanya kisah ini, kita dijauhkan dari sifat buruk sangka atau suudzon, dan didekatkan kepada sifat baik sangka atau husnuzon kepada siapa saja, apalagi terhadap ulama. Amin ya robbal alamin. Hadanallahu wa yakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.